Selamat pagi, Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Biologi Sel Farmasi serta teman-teman sekolah farmasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul Kultur Jaringan Melaleuca Alternifolia dan Peran dalam Bidang Farmasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari saya, Stella Pelita, Ken Hanifah, Felika Fresia, Devi Berliana, Ananda Prasetyo, Helen Panako, dan Dava Aziza. Kami akan mulai dari bagian pertama, yaitu latar belakang. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan mengapa kami memilih tea tree oil, alasan apa yang membuat kami mendasari memilih tanaman ini, aktivitas apa yang diketahui, preferensi terhadap penyakit, dan juga kenapa perlu ditingkatkan kultur jaringan tea tree oil. Tea tree oil memiliki aktivitas antibakteri yang mampu menghambat beberapa bakteri kulit secara umum, termasuk jerawat. Tea tree oil menunjukkan aktivitas antibakterinya dengan mengganggu permeabilitas membran sehingga menyebabkan sel tersebut mati. Tea tree oil ini bisa membunuh bakteri E. coli, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas aeruginosa. Antibakteri yang kami maksud adalah senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan atau melakukan pembunuhan terhadap mikroorganisme. Untuk menghambat pertumbuhan dan melakukan pembunuhan terhadap mikroorganisme tersebut, diperlukan kadar minimal yang dikenal sebagai kadar hambat minimal atau KHM dan kadar bunuh minimal atau KBM. Beberapa jenis antibakteri dapat meningkat menjadi bakterisid jika kadar antibakterinya ditingkatkan melebihi KHM. Maka dari itu, terpinaan alkohol yang ada dalam tea tree oil bekerja untuk membunuh bakteri dengan cara merusak dinding sel bakteri, yang ditunjukkan dengan hilangnya inti sel dan K+, mengganggu keseimbangan garam dalam sel, dan adanya penghambatan respirasi glukosa dalam pengamatan mikroskop elektron setelah dilakukan pemberian tea tree oil secara in vitro pada bakteri Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus dapat menyebabkan terjadinya berbagai jenis infeksi, mulai dari infeksi kulit, keracunan makanan, sampai dengan infeksi sistemik. Infeksi kulit yang biasanya disebabkan oleh Staphylococcus aureus yaitu impetigo, cellulitis, folikulitis, dan abses. Selanjutnya, saya akan membahas preferensi tea tree oil terhadap berbagai jenis penyakit. Minyak esensial sejenis metabolit sekunder tanaman telah dievaluasi untuk penggunaan terapeutik yang potensial seperti anti kanker, anti mikroba, dan anti inflamasi. Di antara berbagai jenis minyak esensial, tea tree oil, minyak esensial dari Melaleuca alternifolia, merupakan salah satu minyak esensial terbaik yang sering digunakan untuk merawat kulit. Kandungan terpinane patol dan A-terpineol merupakan bahan aktif utama dalam tea tree oil ini. Terpinane patol sendiri adalah komponen aktif utama yang bertanggung jawab atas kemanjuran antibakteri dari ekstraksi tea tree oil. Masalah yang sering kita jumpai pada saat ini adalah jerawat, yang sering sekali menjadi masalah umum bagi remaja maupun berbagai kalangan usia. Setelah diteliti dari semua penyebab, aktivasi berlebihan dari Propionibacterium acnes dan Staphylococcus aureus memainkan peran penting dalam pembentukan jerawat dan menghasilkan respon inflamasi yang parah. Terpinane patol dan A-terpineol yang ada dalam tea tree oil menunjukkan aktivitas koloni bakteri terkuat untuk melawan Propionibacterium acnes. Terpinane patol, komponen terkaya di tea tree oil, juga merupakan komponen antiinflamasi yang potensial. Oleh karena itu, tea tree oil yang digunakan untuk mengobati jerawat tidak hanya untuk menghambat pertumbuhan mikroba, tapi juga menghambat proses respon inflamasi. Oleh karena itu, ketika tea tree oil digunakan untuk mengobati jerawat, tidak hanya menghambat pertumbuhan mikroba, tapi juga menekan respon inflamasi. Dengan kata lain, tea tree oil dan komponennya menunjukkan khasiat antibakteri yang baik. Tea tree oil ini sering digunakan untuk merawat kulit atau antiseptik maupun disinfektan. Namun, dengan meningkatnya penggunaan tea tree oil, masalah keamanan telah meningkat. Paparan tea tree oil dosis tinggi dapat menyebabkan iritasi kulit dan selaput lendir yang signifikan. Efek toksisitas tea tree oil dievaluasi dengan uji iritasi kulit dan evaluasi fungsi hati. Dan hasilnya, tea tree oil menghasilkan banyak reaksi merugikan lokal seperti alergi kontak, iritasi, dan dermatitis pada manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iritasi kulit berkurang secara signifikan ketika konsentrasi tea tree oil kurang dari 2,0%. Oleh karena itu, penggunaan tea tree oil tidak hanya bahannya saja, tapi juga dicampur dengan bahan lainnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Saya akan menjelaskan latar belakang mengenai poin alasan kenapa kami memilih tea tree oil. Pengobatan komplementer dan alternatif seperti tea tree oil yang berasal dari tanaman Melaleuca alternifolia menjadi semakin populer dalam beberapa dekade terakhir. Di bidang kesehatan, tea tree oil dapat mempercepat penyembuhan luka, juga dapat menghilangkan bau badan. Selain itu, tea tree oil juga dapat dimanfaatkan dalam mengatasi masalah rambut, karena mempunyai kemampuan untuk menenangkan kulit yang mengelupas pada kepala, serta menghilangkan ketombe. Dalam dunia kecantikan pun, tea tree oil sedang marak dicari oleh masyarakat karena dapat mengatasi berbagai macam kondisi kulit seperti perawatan untuk mengatasi jerawat. Jerawat sendiri adalah penyakit kulit akibat peradangan dari folikel polisebasea yang ditandai dengan adanya komedo dan
papul, pustul, nodus, dan kista. Tea tree oil memiliki sifat antibakteri dan antifungal yang telah diketahui efektivitasnya dalam mengatasi jerawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tea tree oil memiliki efek yang signifikan dalam mengatasi jerawat pasien dalam mengurangi jumlah lesi meradang dan non-meradang. Untuk poin mengapa menggunakan kultur jaringan untuk memperbanyak produksi tea tree oil, karena pemakaian tanaman obat dalam dekade terakhir ini cenderung meningkat seiring berkembangnya industri jamu atau obat tradisional, farmasi, kosmetik, dan makanan minuman. Pemanfaatan tanaman obat Indonesia akan terus meningkat mengingat kuatnya keterkaitan bangsa Indonesia terhadap tradisi kebudayaan mengonsumsi jamu. Eksploitasi tumbuhan obat yang berlebihan tanpa memperhatikan upaya konservasi tentu sangat mengkhawatirkan. Peran para ahli budidaya atau agronomis dan para ahli bioteknologi, khususnya teknologi kultur jaringan, sangat penting untuk menghindari kelangkaan bahan baku obat herbal yang masih banyak diambil dari tanaman aslinya secara konvensional. Tujuan dari kultur jaringan sendiri adalah untuk membiarkan bagian tanaman dalam ukuran yang sekecil-kecilnya, sehingga menjadi beratus-ratus ribu tanaman kecil atau klon. Dan untuk menghasilkan kalus sebanyak-banyaknya, agar dapat menghasilkan metabolit sekunder, misalnya untuk keperluan obat-obatan, kini telah dikembangkan kultur jaringan untuk perbanyakan secara cepat melalui ujung pucuk yang bebas penyakit. Cara ini telah dilaksanakan juga dalam skala komersial, namun karena adanya mutasi, tidak dikehendaki takutnya menimbulkan kekhawatiran. Untuk poin alasan kenapa perlu ditingkatkan kadar tea tree oil, karena kandungan tea tree oil yang diperoleh dari daun Melaleuca alternifolia melalui ekstraksi dengan pelarut organik lipofilik atau dengan destilasi uap hanya menghasilkan sebanyak 2%, yang artinya terhitung sangat sedikit, sehingga untuk meningkatkan penggunaan yang efektif dan lebih bermanfaat, serta mencapai kadar hambat minimal atau kadar bunuh minimal, kadar tea tree oil perlu ditingkatkan. Mengenai tujuan kami, yaitu pertama, mengetahui peran tumbuhan Melaleuca alternifolia dalam bidang farmasi. Yang kedua, mengetahui peran komponen-komponen yang terkandung dalam tea tree oil hasil ekstraksi Melaleuca alternifolia dalam bidang farmasi. Yang ketiga, mengetahui metode rekayasa jaringan Melaleuca alternifolia yang paling optimal. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman Melaleuca alternifolia. Melaleuca alternifolia adalah pohon kecil yang berasal dari Australia, tepatnya dari New South Wales. Tanaman ini seringkali disebut sebagai tea tree atau pohon teh, narrow leaf pepperbark atau snow in summer. Tumbuhan ini umumnya tumbuh di rawa-rawa dan merupakan tumbuhan yang perennial. Orang pasti akan lebih mengenal tanaman ini sebagai penghasil tea tree oil, yaitu suatu ekstraksi yang memiliki zat aktif yang sangat berperan di dunia farmasi, khususnya di bidang kosmetik. Dari taksonominya yang tertera di slide dapat dilihat bahwa tanaman ini merupakan tumbuhan berbunga atau Magnoliophyta di kelas Myrtaceae atau seringkali disebut sebagai kelas jambu-jambuan. Kelas ini umumnya berkayu, mengandung minyak esensial, hemaprodit, dan memiliki bunga berkelopak 4 atau 5. Tumbuhan ini terkenal untuk sifatnya yang antimikroba, sehingga dapat menyembuhkan infeksi kulit. Karena banyak kandungan aktif yang bermanfaat pada tanaman ini, banyak peneliti masih terus memperdalami penggunaan ekstrak tanaman ini untuk permasalahan lainnya, seperti influenza dan kanker. Tumbuhan ini umumnya berada di iklim subtropis, seperti Australia, dan paling banyak terlihat di bulan Oktober hingga November. Melaleuca alternifolia biasanya memiliki tinggi semak hingga 7 meter dengan diameter kayu rata-rata dari cabang batang yaitu 2-3 mm dan dengan kulit batang berwarna pucat, serta bentuknya yang tegak dan keras. Karena termasuk kelas monokotil, dia memiliki akar tunggang. Daunnya sempit dengan panjang yaitu 2-3 cm dan lebar 1 mm. Daunnya tersusun alternately yaitu satu per satu, makanya nama spesiesnya adalah alternifolia. Tipe bunganya majemuk, hemaprodit, dan tidak bertangkai. Mahkota bunga sebanyak 5 helai. Bunganya ini hanya muncul dalam waktu yang singkat, sekitar musim semi atau musim panas. Buahnya berbentuk seperti kapsul atau cangkir yang dikelilingi oleh bunga. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu tea tree oil atau TTO. TTO adalah salah satu minyak esensial hasil distilasi daun Melaleuca alternifolia. TTO boleh digunakan secara komersil pada tahun 1970 dan tumbuh di greenhouse Australia. TTO telah digunakan sebagai antiinflamasi, antibakteri, antifungal, antiviral, dan pengobatan acne atau jerawat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai senyawa pada tea tree oil. TTO mengandung kurang lebih 100 komponen yang salah satunya terdapat 4 terpenol dan 1,8 sineol. Adapun struktur kimia dari 4 terpenol adalah sebagai berikut. Dan berikut juga tabel dari komponen TTO. 4 terpenol adalah terpenol yang satu metananya membawa substituen hidroksi di posisi 4. 4 terpenol mempunyai formula molekul yaitu C10H18O. 4 terpenol ini memiliki peran sebagai metabolit tanaman, agen antibakteri, dan komponen minyak yang mudah menguap. Tea tree oil mempunyai kandungan zat yang bersifat hidrofobik sehingga cukup berkhasiat sebagai antibakteri, anti jamur, antiviral, antiprotozoa, antiseptik, antiinflamasi, dan lain-lain. Tea tree oil dapat mengaktifkan monosit.
20% dari TTO dapat menembus lapisan epidermis kulit manusia yang juga berkhasiat sebagai antibakteri. Kandungan dari 4-terpinol, alpha-terpinol, dan alpha-pinene pada tea tree oil ditemukan efektif melawan Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, dan Propionibacterium acnes. 4-terpinol ini juga efektif melawan Staphylococcus aureus, methicillin resistant atau MRSA, dan coagulase negatif Staphylococcus atau CONS, yang menunjukkan bahwa TTO ini yang digunakan ini pada konsentrasi 10% memiliki efek yang sebanding dengan mopirosin. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses kultur jaringan yang dilakukan pada tumbuhan Melaleuca alternifolia. Ini merupakan sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang peneliti Bioa Chen pada tahun 2015. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu expand, medium, dan kondisi kultur yang digunakan. Yang pertama adalah expand yang digunakan, yaitu sebuah batang semilignin dari pucuk tunas apikal Melaleuca alternifolia. Mengapa memilih bagian ini? Karena kalau bagian pucuk tunas itu kan pada dasarnya masih lebih banyak jaringan meristemnya, sehingga kemungkinan untuk bertumbuh dan berkembang itu masih besar, sehingga itu merupakan sebuah sifat yang optimal dan diinginkan untuk kultur jaringan. Kemudian mengapa memilih batang semilignin? Karena expand diharapkan untuk tidak terlalu berkayu, namun tidak terlalu mudah juga, sehingga itu bisa tidak gampang rusak, tapi masih bisa bertumbuh dengan baik ya. Kemudian batangnya itu dipotong 1,5 sampai 2 cm dan hanya memiliki satu cabang daun atau nodes. Di sini ada sedikit ilustrasi nodes seperti apa. Jadi hanya boleh 1,5 cm dan hanya boleh satu nodes untuk setiap expand yang digunakan. Kemudian untuk medium yang digunakan adalah medium Murashige and Scoop, yaitu sebuah medium kultur yang mengandung sukrosa atau biasanya mengandung sukrosa. Medium ini seringkali digunakan untuk kultur jaringan karena dia memiliki banyak nutrisi dan harganya juga cukup mudah untuk harganya tidak terlalu mahal. Kemudian untuk medium untuk hal-hal lain yang ditambahkan pada medium itu ada BA atau benzyl adenin, yaitu sebuah sitokinin sintetik yang menstimulasi divisi sel. Kemudian ada juga NAA atau 1-naphthalenoleacetic acid, yaitu sebuah auksin sintetik yang menginisiasi perbentukan kalus atau bagian tumbuhan yang masih tidak terdiferensiasi. Yang terakhir adalah IBA atau indole tributyric acid, yaitu sebuah auksin sintetik yang menginisiasi terbentuknya akar, atau pada dasarnya dia merupakan hormon yang specifically untuk root induction, di mana yang BA dan NAA itu untuk shoot multiplication. Setelah itu ada kondisi kultur. Untuk kondisi kultur itu dilakukan inkubasi pada kegelapan sehingga hormon auksinnya bisa bekerja dengan baik dan suhunya diharapkan pada 24 plus minus Celsius, 2 Celsius. Dan di sini merupakan 6 tahap dalam proses kultur jaringannya. Yang pertama adalah sterilization, yaitu pemberian etanol pada expand. Jadi expandnya itu dibersihkan terlebih dahulu dengan air, kemudian diberi etanol 75% dan dibilas kembali. Setelah itu dilakukan expand initiation, yaitu persiapan expand, medium, dan zat lainnya seperti hormon yang sudah disebutkan tadi. Yang ketiga adalah shoot multiplication, yaitu penambahan BA dan NAA. Nah, setelah dilakukan penambahan seperti ini, biasanya akan muncul calon-calon tumbuhan yang baru dan terjadi multiplikasi. Yang keempat adalah root induction, yaitu penambahan IBA pada bagian akar. Nah, setelah ditunggu selama 30 hari, kemudian expand akan diberikan IBA, lebih spesifiknya untuk akarnya, sehingga akarnya bisa memanjang dan nantinya dapat dipindahkan ke tanah. Yang kelima, itu adalah plantlet hardening. Jadi setelah itu kan dia dibiarkan selama 20 hari, dan kemudian dipindahkan ke greenhouse. Dan setelah dia dipindahkan ke greenhouse, dilakukan plantlet transfer, di mana plantletnya itu dipindahkan ke tanah. Untuk penelitian ini dilakukannya dengan tanah red soil. Dan ini merupakan hasil eksperimen yang didapatkan oleh Chen. Dia menggunakan 4 medium yang berbeda untuk shoot multiplication-nya, dan 4 medium itu memiliki variasi dalam kandungan BA dan NAA dan juga untuk MS-nya. Dan ditemukan bahwa medium yang keempat atau medium yang mengandung setengah MS, 0,6 mg BA dan 0,1 mg NAA merupakan medium yang terbaik untuk digunakan karena jumlah calon tumbuhan yang terbentuk itu optimal dan tidak ada yang beretiolasi atau elongated shoots, dan dia walaupun begitu dia sedikit klorosis, namun demikian ini masih lebih baik keadaannya dibandingkan dengan medium-medium yang lain. Selain itu pada waktu root induction digunakan pula 4 medium dengan perbedaan di jumlah IBA-nya. Nah, yang paling bagus menurut Chen itu adalah medium nomor 8 dengan jumlah IBA 0,25 mg. Karena di sini
rootnya itu bertambah dengan banyak, dengan panjangnya, dan untuk growth statusnya itu dia bertumbuh dengan sangat cepat. Dan ini merupakan hasil dari eksperimennya si Chen. Jadi yang pertama ini merupakan gambar dari expand saat melakukan shoot multiplication. Jadi dia ditaruh di sebuah medium ya, dan kondisinya itu masih barengan di satu tempat dengan banyak gitu, karena dia bermultiplikasi dengan banyak. Yang kedua, ini adalah keadaan saat dia dilakukan root induction, karena itu panjang akarnya itu lebih panjang daripada saat shoot multiplication, karena dia secara spesifik ditujukan untuk memanjangi akar. Yang terakhir adalah pada saat dia sudah ditransfer ke tanah, yaitu tanah merah, dan untuk jumlah tanaman tumbuhan yang terbentuk itu mengalami 95% survival rate, sehingga penelitian yang dilakukan oleh Chen ini dianggap sebagai penelitian yang berhasil dan bisa digunakan untuk pada kedepannya. Oke, yang selanjutnya adalah metode ekstraksi. Jadi Melaleuca alternifolia akan diekstraksi menjadi tea tree oil atau TTO dengan metode destilasi uap. Proses ini dilakukan dalam suhu 100 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Jadi uap yang dihasilkan dari pemanasan ini akan disaring melalui kondensor atau pendingin hingga suhu turun secara drastis, menyebabkan gas yang dihasilkan ini akan berubah menjadi fase cairnya, dan fase cairnya itu terdiri dari air dan minyak, yang kemudian akan melewati wilayah pemisahan hingga didapatkan tea oil murni. Minyak ini selanjutnya akan dimurnikan lebih lanjut lagi untuk menghilangkan 90 hingga 99% dari konten monoterpin dengan menggunakan teknik vakum berbasis suhu rendah, seperti destilasi pembilasan gas inert. Nah, ini adalah rangkuman dari metode ekstraksi yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya adalah manfaat dan peranan tea tree oil. Yang pertama, tea tree oil sebagai antibakteri. Tea tree oil merupakan antibiotik golongan spektrum luas yang biasa digunakan secara topikal. Baru-baru ini terdapat penelitian dengan bakteri yang berbeda terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis, dan E. coli. Dalam penelitian lainnya, kandungan terpinen 401 dan alpha-terpineol serta apinen pada tea tree oil ditemukan efektif melawan Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, dan Propionibacterium acnes. Yang kedua, tea tree oil sebagai anti-inflamasi. Terpinen 4-ol dengan konsentrasi 0,125% dapat menghambat produksi beberapa mediator inflamasi seperti faktor nekrosis tumor alfa, interleukin 1 beta, dan prostaglandin X2 serta produksi superoksida yang mengakibatkan berkurangnya respon inflamasi. Tea tree oil telah terbukti mengurangi adanya respon reaksi hipersensitif pada kulit yang diakibatkan oleh gigitan serangga dan sengat lebah. Hal ini diakibatkan kemampuan tea tree oil untuk memodulasi vasodilatasi dan ekstravasasi plasma yang terkait dengan peradangan yang disebabkan oleh histamin. Yang ketiga, tea tree oil sebagai antivirus. Pada tahun 1995, tea tree oil diteliti sebagai antivirus dengan menggunakan tobacco mosaic virus atau disebut juga dengan TMV, yang secara signifikan terdapat adanya perubahan pada daun yang terserang TMV yang kemudian diobati dengan tea tree oil. Pada tahun 2001, penelitian menunjukkan bahwa tea tree oil memiliki aktivitas virusidal yang kuat untuk melawan virus herpes simplex 1 dan herpes simplex 2. Dengan cara mempengaruhi virus selama 11 jam terjadi absorpsi ke dalam sel inang. Tea tree oil juga bisa digunakan sebagai alternatif untuk pengobatan herpes labialis rekuren yang sudah resisten terhadap antivirus sistemik. Dan juga tea tree oil terbukti efektif dalam pengobatan kutil yang disebabkan oleh human papillomavirus. Yang keempat, tea tree oil sebagai antiseptik. Tea tree oil sering digunakan sebagai obat kumur untuk infeksi pada gusi, sariawan, dan infeksi pada tenggorokan. Yang kelima, tea tree oil sebagai antiprotozoa. Ada 2 penelitian yang menjelaskan bahwa tea tree oil menyebabkan penurunan pertumbuhan Leishmania mayor dan Trypanosoma brucei sebesar 50%. Tea tree oil juga efektif menghambat Trichomonas vaginalis. Dari hasil analisis secara in vitro menunjukkan tidak adanya pertumbuhan Sarcoptes KBA yang telah terpapar tea tree oil selama 5 jam. Banyak penelitian juga telah membuktikan tea tree oil dapat digunakan untuk membasmi kutu kepala, demodex atau kutu muka yang sudah resisten terhadap berbagai macam antiseptik. Yang terakhir, tea tree oil sebagai anti jamur. Telah dilakukan penelitian tentang uji aktivitas anti jamur dari tea tree oil secara in vitro pada 12 jamur patogen seperti Fusarium graminearum, Fusarium agisporum, Diaporte helianthi, Diaporte passelorum, Pomosis longicola, Pomosis viticola, dan Helminthosporium sativum. Dan terbukti positif bisa menghambat pertumbuhan jamur tersebut. Ada juga penelitian lain yang menyebutkan tea tree oil dapat menghambat laju pertumbuhan Aspergillus niger dan beberapa spesies jamur penicillium yang diuji secara in vitro.